Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Gelombang demi gelombang Yuan Power yang menakutkan berulang kali melonjak dari telapak tangan Si Kun. Cahaya keemasan cerah itu seperti matahari yang menyilaukan. Ekspresi semua orang berubah karena aura yang kuat ini. Dari momentumnya, mereka bisa mengatakan bahwa ini pasti gerakan membunuh Si Kun. Kekuatan langit setan emas. Kelompok siswan juga mengungkapkan kekagetan di mata mereka ketika mereka melihat adegan ini. Segera panas liar naik di wajah mereka. Meskipun orang lain mungkin tidak menyadari, mereka jelas tahu jenis seni bela diri yang digunakan Si Kun saat ini. Seni bela diri seperti itu bisa dianggap tingkat atas, bahkan dalam kekaisaran tebing iblis mereka. Tingkatnya juga telah mencapai seni bela diri manifestasi tingkat tinggi. Itu tidak lebih lemah dari Great Desolate penjara jari surgawi yang digunakan Lindong sebelumnya. Kekuatan seni bela diri yang kuat ditambah kekuatan dua Yuan Nirvana adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Jelas, Si Kun telah merencanakan untuk menggunakan keterampilan pamungkas ini untuk mengakhiri reputasi yang didapatkan Lindong. Cahaya keemasan ganas diaglomerasi di tangan Si Kun. Bahkan Lindong telah merasakan perasaan yang sangat berbahaya pada saat ini. Segera matanya berangsur menjadi serius. Lindong tidak pernah meremehkan Si Kun yang berada di panggung dua Yuan Nirvana. Meskipun kekuatannya saat ini sudah melambung, dia masih tidak berani meremehkan Si Kun. Di belakang Lindong, Little Flame juga merasakan kekuatan besar dari serangan Si Kun ini. Tangannya perlahan memegang tongkat logam dengan erat dan cahaya hitam yang aneh samar-samar berkedip di sekujur tubuhnya. Jelas, dia menunjukkan tanda-tanda bersiap untuk menyerang. Cahaya emas yang luas dan kuat tiba-tiba mencapai batas auranya. Cahaya melingkar berwarna emas berulang kali dilepaskan dari tubuh Si Kun. Tatapannya tajam menatap Lindong di depannya. "Lindong, nasib baik Anda akan berakhir di sini," ucap Si Kun tiba-tiba maju satu langkah. Segera, cahaya emas yang sangat besar di tangannya mulai menyusut dengan cara yang tidak biasa. Dalam waktu singkat, cahaya keemasan yang padat itu tersebar, berganti cahaya berwarna keemasan gelap. Seolah-olah cahaya keemasan yang gelap ini bahkan bisa memecah kekosongan. Wajah Si Kun terlihat buas. Dia mengayunkan lengannya dengan cepat. Segera, lingkungan menjadi redup. Sepertinya semua cahaya telah diserap oleh cahaya emas gelap ini. Sebelum langit akhirnya robek. Dimanapun cahaya keemasan ini berlalu, tanda berwarna keemasan akan tetap tinggal. Bahkan, ratusan pil Spirit Corpse hancur menjadi debu karena erosi angin yang tajam. Serangan ini benar-benar mengerikan. Lindong melihat cahaya keemasan gelap yang sedang menuju di matanya. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam. Namun, ada ekspresi aneh yang berkelap-kelip di matanya. Itu bukan rasa takut. Sebaliknya, itu adalah panas yang penuh semangat antisipasi. Kedua tangannya juga telah membentuk banyak segel selama waktu yang singkat ini. Itu adalah langkah awal dari Great Desolate penjara jari surgawi. Si Kun secara alami mengerti Lindong dengan baik. Oleh karena itu, dia tahu niat Lindong ketika dia melihat tindakannya. Segera dia tersenyum dingin. Dia tahu bahwa Lindong juga memiliki seni bela diri manifestasi kelas tinggi. Namun, kekuatan antara keduanya berada pada tingkat yang berbeda. Bahkan, jika Lindong memiliki seni bela diri manifestasi kelas tinggi, ia akan gagal untuk memblokir serangan fatal ini. "Anda mengejar kematian," ucap siswan dan yang lainnya di belakang Si Kun juga mengungkapkan ekspresi mengejek ketika mereka merasakan niat Lindong. Lindong menatap dingin pada mereka. Beberapa saat kemudian, kedua tangannya tiba-tiba terhenti. 5 pilar cahaya yang diaglomerasi dari semua kekuatan Yuan di dalam tubuhnya tiba-tiba keluar dari atas kepalanya. Pilar cahaya keluar ke langit dan merobek awan. Akhirnya, semua orang melihat bahwa ruang kosong tempat pilar cahaya itu benar-benar terkoyak. Sebuah aura kuno samar-samar terpancar dari dalam kekosongan. 5 jari besar kuno yang berkali-kali lebih solid dari sebelumnya sekali lagi menembus udara dan tergantung di langit. Gelombang demi gelombang riak yang kuat terus-menerus dipancarkan. "Ini tidak berguna untuk saya. Kamu hanya berjuang sebelum kematianmu," ucap Si Kun dengan bangga melihat 5 jari besar kuno. Riak di atas memang sangat kuat, tetapi tidak menunjukkan jejak melebihi serangannya. Lindong melirik Si Kun. Sudut mulutnya tidak biasa. Setelah itu, dia meletakkan tangannya bersama. Suara lembut perlahan-lahan keluar dari mulutnya. "Jangan bilang bahwa Anda benar-benar berpikir bahwa seni bela diri milik saya hanyalah seni bela diri manifestasi kelas tinggi," ucap Lindong. The Great Desolate penjara jari surgawi
adalah seni bela diri terkuat di Manifestation Martial Tablet. Karena Grid Dissolute penjara jari surgawi ini adalah seni bela diri yang paling berharga dari sekte kuno itu. Mengikuti pemahamannya yang lebih dalam tentang seni bela diri ini, Lindong juga secara bertahap dapat merasakan kekuatannya yang luar biasa. Gerakan-gerakan yang dia gunakan di masa lalu hanyalah tingkat rendah dari seni bela diri ini. Mata Sikun menyusut karena kata-kata Lindong, namun dia segera tertawa terbahak-bahak. Dia berpikir bahwa Lindong hanya berpura-pura menggertak. Seni bela diri yang melampaui seni bela diri manifestasi hanya bisa diperoleh dari warisan kuno. Terlepas dari bagaimana beruntungnya Lindong, mustahil baginya untuk memiliki seni bela diri seperti itu. Meskipun Sikun mengabaikan pikiran seperti itu di dalam hatinya, dia masih merasa agak gelisah untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Namun setelah itu, niat membunuh melesat melewati matanya. Segera kecepatan cahaya emas gelap meningkat. Lindong bisa dengan jelas melihat ekspresi berubah dari Sikun. Grid Dissolute penjara jari surgawi bergabung, ucap Lindong. Setelah itu, tak terhitung jumlah orang yang melihat 5 jari kuno besar yang tergantung di langit tiba-tiba bergabung bersama. Cahaya bergoyang dan mereka benar-benar membentuk telapak tangan yang sangat kuno. Telapak tangan ini berwarna kuning kuno, menunjukkan tangan kuno yang sangat kasar, yang menyebabkan seseorang merasakan aura yang menakutkan. Sepertinya itu bisa mengguncang dunia. Begitu tangan kuno ini terbentuk, ruang benar-benar mulai gemetar intens. Setelah itu, tak terhitung jumlah orang yang melihat bahwa kekosongan di tempat itu mulai runtuh. Saat itu hancur, sosok samar berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tidak ada yang bisa melihat penampilan sosok itu dengan jelas. Namun, semua orang bisa merasakan bahwa suasana menjadi hening atas penampilannya. Bahkan, sungai pil yang membuat banyak suara menjadi tenang. Penampilan itu seolah-olah dunia telah menjadi rendah di depan sosok itu. Itu adalah jiwa? Seni bela diri jiwa? Keheningan seluruh tempat tiba-tiba rusak oleh suara tajam dan kaget. Seni bela diri yang memiliki jiwa disebut seni bela diri jiwa. Seni bela diri seperti itu memiliki benang dari roh milik penciptanya. Setelah digunakan, seseorang akan dapat memanggil roh yang hadir di alam semesta. Kekuatan seni bela diri seperti itu benar-benar dapat digambarkan sebagai getaran bumi. Seni bela diri seperti itu dikenal sebagai seni bela diri yang melampaui panggung nirvana, seni bela diri jiwa. Orang-orang yang mampu menciptakan seni bela diri seperti itu semua adalah figur yang benar-benar legendaris dan penting di dunia ini. Pada saat ini, ekspresi kelompok Sikun putih pucat, tak terbanding ketakutan ketika mereka menyaksikan sosok samar dalam kekosongan. Tubuh mereka gemetar dan kaki mereka lemah, menyebabkan mereka hampir berlutut di tanah. Wang Li, Chen Ku, dan Seng Haesu juga menonton adegan ini dengan ekspresi terkejut. Orang ini memang tidak bisa tersinggung, ucap Chen Ku menelan seteguk air liur. Seng Haesu juga menganggukkan kepalanya. Segera mereka berdua dengan ganas melihat Wang Li. Jika bukan karena kata-kata orang ini, mereka tidak akan menyerang Lindong. Untungnya mereka masih memiliki kesempatan untuk pergi. Seni bela diri jiwa? Bagaimana ini mungkin? Ucap Sikun sendiri juga menjadi tertegun. Dia melihat sosok ilusi dalam kekosongan dan matanya mengecil. Di bawah tak terhitung banyaknya tatapan tertegun, sosok ilusi dalam ketiadaan bergerak sedikit. Segera, semua orang melihat dia perlahan mengulurkan tangannya yang buram ke bawah. Kekuatan Yuan di alam runtuh pada saat ini. Tangan kuno yang besar itu juga dengan lembut terbang ketika tangan ilusi itu melambai. Setelah itu, menghantam cahaya emas gelap Sikun di depan banyak tatapan orang. Tidak ada suara keras ketika keduanya bertabrakan. Banyak garis retak segera terbentuk pada cahaya emas gelap yang tampaknya tajam itu. Saat tabrakan terjadi, akhirnya itu benar-benar hancur di depan mata sengsara Sikun. Suara renyah perlahan terdengar di udara, menyebabkan mata dari banyak orang tiba-tiba menyusut. Ini karena mereka melihat bahwa di bawah tangan kuno, garis retak dengan cepat muncul pada serangan cahaya keemasan gelap. Serangan ini dibentuk oleh Sikun dengan segenap kekuatannya, dan itu bisa menghancurkan ahli Yuan Nirvana. Ekspresi Sikun tiba-tiba menjadi pucat ketika serangannya dihancurkan oleh kekuatan brutal ini. Segera darah bergejolak di dalam tubuhnya. Akhirnya dia tidak bisa lagi menahan diri saat dia mengeluarkan seteguk darah segar dan langsung menjadi jauh lebih lesu. Jelas, serangan itu juga mempengaruhi dirinya, menyebabkan dia terluka. Seni bela diri jiwa, gumam Sikun tidak bisa berkata apa-apa ketika dia melihat adegan ini. Dia bahkan tidak menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Apakah ini Soul Martial Arts yang legendaris yang dikabarkan melebihi seni bela diri manifestasi?
Bagaimana bocah nakal ini bisa memiliki keberuntungan seperti itu? Bagaimana mungkin dia memiliki seni bela diri jiwa? Gumam Shikun menggeram dalam hatinya, tidak mau menerima situasi. Seseorang harus mendapatkan beberapa warisan dari sekte kuno untuk mempelajari seni bela diri seperti itu, dan sangat sulit untuk mendapatkannya. Bahkan dengan kekuatan kekaisaran tebing iblis mereka tidak pernah memiliki satu pun. Namun itu muncul di tangan Lindong, seseorang dari kekaisaran tingkat rendah. Bocah ini tidak layak memiliki seni bela diri seperti itu. Ketidakpuasan berubah menjadi cemburu yang melonjak melalui hati Shikun. Kedua matanya agak merah saat dia menatap Lindong. Jika dia bisa mendapatkan seni bela diri jiwa ini, dia akan benar-benar dapat melangkah ke peringkat nirvana dan menjadi eksistensi yang luar biasa di medan perang kuno ini. Di masa depan, seni bela diri itu bahkan dapat membantunya untuk dipilih oleh sekte super itu. Pada saat itu, dia akan benar-benar membuat reputasi untuk dirinya sendiri dan akan memiliki masa depan yang tak terbatas. Sementara kecemburuan melonjak di dalam mata Shikun, Lindong yang mengawasinya dari jarak yang cukup dekat mendengus dingin. Segera niat membunuh di matanya melonjak. Setelah itu, tangan kuno besar yang telah menghancurkan cahaya emas gelap sekali lagi ditembak dan terbang ke arah Shikun secepat kilat. Tekanan yang kuat dan suara angin yang ditularkan menyebabkan Shikun tiba-tiba bangun. Segera seluruh tubuhnya basah dengan keringat dingin saat dia dengan cepat menarik diri. Lindong, kamu melakukannya dengan baik hari ini. Namun dendam antara Anda dan kerajaan tebing iblis saya tidak akan berakhir dengan ini, ucap Shikun. Tidak ada masa depan. Hari ini Anda akan mati di sungai pil ini, ucap Lindong sedingin es, sementara suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang intens. Dia tahu bahwa Shikun adalah orang yang ganas, dan dia pasti akan membalas dendam terhadap orang-orang yang memiliki dendam dengannya. Selain itu, yang paling penting adalah orang ini cukup kuat. Jika Lindong melepaskannya dengan mudah, dia pasti akan menghadapi sedikit masalah di masa depan. Yang terbaik adalah menyingkirkan masalah potensial saat dia bisa melakukannya. Setelah suara dingin Lindong terdengar keluar, tangan kuno besar muncul merobek udara. Dalam sekejap mata, itu muncul di udara di atas Shikun yang dengan cepat mundur. Setelah itu, tanpa ampun menampar ke bawah. Golden Body Barrier! Darah di dalam seluruh tubuh Shikun sepertinya telah memadat dengan cepat saat tangan kuno yang besar itu terbanting ke arahnya. Dia bisa merasakan perasaan kematian yang sangat kuat. Sebuah penghalang bola berwarna emas terang dengan cepat menyebar dari dalam tubuh Shikun, muncul seperti lapisan pertahanan yang kuat yang melindungi tubuhnya di dalam. Tangan kuno besar tidak berhenti karena munculnya penghalang cahaya emas yang menyilaukan ini dan terus jatuh ke bawah dengan mantap. Tangan kuno besar akhirnya mendarat di penghalang cahaya emas tangguh dan padat. Segera bunyi seperti lonceng berbunyi. Segera setelah itu, semua orang di sekitar melihat riak berwarna emas melingkar tiba-tiba menyebar di penghalang cahaya keemasan. Jelas, kekuatan pertahanan penghalang cahaya emas ini telah didorong dengan ekstrim untuk memblokir serangan fatal Lindong. Hancurkan, ucap Lindong sangat dingin. Tangan kuno besar menemani suara Lindong dan sekali lagi menekan dengan kejam. Segera, penghalang cahaya emas yang sudah mencapai batasnya akhirnya memancarkan suara karena tak terhitung banyaknya garis retakan muncul. Detik berikutnya, penghalang cahaya berwarna emas benar-benar retak. Saat penghalang cahaya emas hancur, Shikun yang telah kehilangan garis pertahanan terakhirnya akhirnya mengungkapkan ekspresi ketakutan di wajahnya. Namun, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menghindar ketika tangan kuno besar itu akhirnya menabrak tanpa ampun dan menekan dengan kuat ke tubuhnya. Suara rendah dan dalam dipancarkan dari tubuh Shikun. Setelah itu, tubuhnya jatuh dari langit seperti meteoroid sebelum menghancurkan tanah dengan kuat, menyebabkan tanah bergetar. Lalu, sebuah lubang besar ditinggalkan di tanah. Sementara itu, aura kehidupan di tubuhnya mulai pudar, dan bahkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya menunjukkan tanda-tanda runtuh. Seluruh tempat tiba-tiba sunyi. Banyak orang ternganga setelah itu. Mereka tanpa sadar menelan seteguk air liur. Mata mereka memiliki rasa takut tambahan di dalamnya saat mereka berbalik untuk melihat Lindong lagi. Memukul praktisi 2 Yuan Nirvana sampai mendekati kematian dengan satu telapak tangan. Kemampuan dan keterampilannya jelas memiliki efek jera terhadap mereka semua. Itu sungguh menakutkan. Pada saat ini, reputasi Lindong di dalam hati mereka seperti penguasa sejati di wilayah barat ini. Mata Lindong dingin dan acuh tak acuh saat dia melihat lubang besar yang terbentuk. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan cahaya terbang keluar dari dalam tubuh Shikun sebelum akhirnya mendarat di tangannya. Ini adalah kunci kuno misterius yang digunakan untuk membuka Ancient Treasure Trove ini. Lindong selalu merasa bahwa objek ini menyimpan rahasia yang lebih dalam yang dia tidak tahu. Sekarang dia telah mengalahkan Shikun. Kunci kuno misterius di tangan kekaisaran tebing iblis secara alami akan mendarat di tangannya.
"Kakak Sikun!" ucap Siswan dan yang lainnya juga sangat ketakutan. Mereka semua bergegas dengan cara yang sangat menyedihkan. Akhirnya mereka mendarat di lubang besar itu dan menarik keluar Sikun yang tidak sadarkan diri dan berlumuran darah. Kelompok Siswan menjadi sedingin es saat mereka melihat luka menyedihkan yang menutupi tubuh Sikun. Seluruh tubuh mereka bergetar berulang kali. Setelah itu mereka membawa Sikun. Tak satu pun dari mereka bahkan berani melihat Lindong. Pikiran jahat yang awalnya ada di hati mereka sepenuhnya hanyut oleh rasa takut. Setelah pertukaran hari ini, mereka akhirnya mengerti bahwa kekaisaran tebing iblis mereka tidak lagi memiliki kualifikasi untuk melawan Lindong. Pertarungan di antara mereka akhirnya berakhir dengan kemenangan telak Lindong. Kerajaan tebing menjadi pihak yang kalah dan sangat sulit bagi mereka untuk membuat reputasi mereka kembali. Lindong memandang kelompok dari kerajaan tebing iblis yang dengan cepat melarikan diri. Namun dia tidak menyerang mereka. Sikun adalah satu-satunya dari mereka yang dia pandang sebagai ancaman. Namun Sikun saat ini telah turun menjadi setengah lumpuh. Bahkan jika dia bisa pulih sepenuhnya dari luka-lukanya di masa depan, akan sulit baginya untuk membuat kemajuan dalam beberapa tahun mendatang. Ketika orang-orang dari kekaisaran tebing iblis melarikan diri, seluruh area ini juga tiba-tiba tenang. Banyak tatapan diam-diam menyapu Lindong dari sudut yang berbeda. Namun, semua tatapan ini mengandung sedikit rasa hormat dan ketakutan di dalamnya. Pada saat ini, tidak ada yang berani merendahkan Lindong hanya karena ia berasal dari kerajaan peringkat rendah. Ini karena mereka mengerti bahwa keterampilan yang dimiliki pria muda dari kekaisaran tingkat rendah ini adalah sesuatu yang bahkan kerajaan peringkat tinggi seperti kekaisaran tebing iblis tidak dapat menahannya. Di medan pertempuran kuno ini, hanya kekuatan yang adalah kebenaran yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. "Kalian semua, apakah kalian tidak tersesat?" ucap Lindong. Matanya perlahan-lahan bergeser ke bawah ketika dia melihat ke arah Wang Li dan yang lainnya. Wang Li dan dua lainnya hanya saling memandang ketika mereka mendengar kata-kata kasar Lindong. Namun mereka bahkan tidak berani membalasnya. Mereka dengan cepat berbalik dan membawa orang-orang mereka pergi dan melarikan diri dengan cara yang menyedihkan. Di depan kekuatan absolut Lindong ini, memiliki mulut yang keras kepala atau mencoba untuk bertindak dengan cara yang mengesankan akan menjadi keputusan yang sangat bodoh. Tak terhitung jumlah orang yang menonton adegan ini dari sekeliling Sungai Pil sebelum mereka tanpa sadar menelan air liur dengan tenang. Dengan kata-kata tanpa emosi, Lindong telah menakut-nakuti 3 kerajaan tingkat tinggi sehingga mereka melarikan diri. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita